Salam saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin kita belajar firman Tuhan dari 2 Korintus 11 ayat 5. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Kepedulian Paulus yang sedemikian besar tentang kemurnian gereja membuat ia malah dianggap bodoh dan berbuat salah. Paulus mendesak jemaat Korintus untuk mengetahui kesejatian Paulus sebagai Rasul Yesus Kristus. Paulus khawatir bahwa kesetiaan jemaat Korintus kepada Kristus pudar karena mereka tertarik pada rasul-rasul yang tak ada taranya. Ayat yang kelima, Paulus mengingat bahwa mereka sudah dipertunangkan kepada Kristus karena Kristus sudah menebus mereka. Mereka harus setia kepada Dia, Kristus. Jangan sampai mereka tertarik pada pemerintahan para rasul yang tak ada taranya tentang Yesus yang lain, roh yang lain dan Injil yang lain. Apalagi ketertarikan itu disebabkan oleh kebodohan Paulus, yaitu tidak terampil dalam berbicara. Ayat yang ke-6, meski demikian Paulus berhasrat murni terhadap kesucian, kasih dan kesatuan jemaat, sebab dialah yang mempertemukan Kristus kepada mereka. Ia tak mau mereka ditipu dan disimpangkan seperti yang pernah terjadi pada Hawa. Ayat yang ketiga, hal lain yang menyebabkan jemaat Korintus mengkritik Paulus adalah keputusannya untuk tidak bergantung secara finansial kepada mereka. Ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan selama melayani di Korintus. Andai masih ada kekurangan, jemaat-jemaat lainlah yang Paulus bebani untuk mendukung kekurangan ini. Itu disebutnya sebagai merampok jemaat lain. Ayat 8, mungkin hal itu dipandang tidak pantas. Mereka juga mungkin merasa terhina sebab Paulus menolak membebani mereka, tetapi membebani jemaat lain. Lebih-lebih para rasul yang tak ada taranya itu justru menuntut penghargaan secara finansial dari jemaat Korintus. Jemaat Korintus tampaknya memandang rasul hanya dari segi tampilan lahiriahnya saja, tanpa memperhatikan pengajaran atau motivasinya. Godaan untuk mementingkan tampilan lalu mengabaikan hal-hal sentral kekristenan seperti ajaran, kesucian, hidup, dan lain-lain. Makin menggila di zaman kita ini. Ingatlah bahwa tampilan seringkali menipu. Hanya Kristus yang harus menerima iman, harapan, dan kasih kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.